Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mulia, balik lagi di UMpedia segmen podcast. Desa merupakan salah satu unsur yang penting dari sebuah negara, di mana desa merupakan roda penggerak utama dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Bahkan dari beberapa sektor, pendidikan, pariwisata, dan juga sektor lainnya sangat bergantung kepada desa. Karena dengan adanya desa, maka nanti akan ada kontribusi besar yang menghasilkan efek domino di berbagai administrasi di atasnya. Lah, hari ini kita akan kedatangan tamu kepala desa yang memiliki prestasi luar biasa dari bidang organisasi, yaitu menjuarai juara 1 tingkat nasional Lomba Karang Taruna di Indonesia. Oke, yang terhormat, mari kita sambut bersama Bapak Mas Duki Rahmat SIP. Selamat datang Mas Lurah di studio kami. Gimana perjalanannya tadi? Alhamdulillah lancar Mas Ajis, tanpa halangan naik turun bukit gitu. Kebetulan jenengan jauh ya dari Pajangan. Ya 20 menit lah. Tadi kebetulan ada acara dulu tadi. Ya. Mohon maaf mengganggu acaranya. Karena repot-repot akhirnya saya undang di acara. Siap. Menindaklanjuti silaturahim dulu. Oh, gitu, siap. Terima kasih. Karena memang kan kebetulan ada tema yang relevan dengan desa ya. Jadi menurut saya ini sangat menarik karena kebetulan beberapa kegiatan di UIN, dosen-dosen atau mahasiswa juga melakukan tridharma di beberapa desa, termasuk di desa Gowasari. Sebetulnya kalau boleh tahu, kalau di desa itu sebetulnya dalam ranah pendidikan itu SDM seberpengaruh apa sih dalam lingkup desa itu? Oke. Ya, Mas Ais. Jadi SDM itu menurut saya menjadi bahan bakar ya dalam memobilisasi, karena kan bagaimanapun SDM itu bisa menjadi subjek maupun objek dalam pembangunan. Kami mempunyai satu pemahaman bahwa SDM itu harus menjadi unggul. Karena kami di Desa Gowasari atau Kelurahan Gowasari ini, secara data BPS itu angka kemiskinan kami itu cukup tinggi. Ya, angka kemiskinan kami cukup tinggi, sehingga kami punya keyakinan bahwa salah satu cara untuk memutus rantai kemiskinan itu melalui pendidikan. Sehingga pendidikan ini menjadi salah satu motor untuk kemudian menyelesaikan segala problem yang ada di desa. Sehingga menurut kami ya pendidikan itu hal yang mutlak. Kalau dulu mungkin ada istilah 9 tahun belajar gitu ya, memang saat ini harus dituntut ya mungkin 15 tahun atau 14 tahun. Sehingga kami punya beberapa program yang konteksnya adalah meningkatkan sumber daya manusianya, baik itu di lingkup PAUD, sejak lahir itu kan ada pendidikan usia dini yang menjadi kewenangan kami. Kemudian di lingkup SD itu ada beberapa program beasiswa juga, SMP, SMA itu sama. Kemudian di kuliah juga kita punya program namanya Satu Dusun Satu Sarjana. Kebetulan kami juga punya beasiswa loh. Oh gitu ya? Oh bisa nih speak lebih lanjut. Jadi UIN juga punya ya program beasiswa untuk desa, terutama ini namanya beasiswa komunitas Mas Lurah. Jadi beasiswa komunitas ini di mana beasiswa itu diperuntukkan untuk warga yang berdomisili di Jogja. Pajangan kan termasuk provinsi Jogja ya. Benar. Karena Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul. Jadi memiliki potensi yang besar dan beasiswa itu bisa disalurkan secara langsung kepada warga Kabupaten Bantul, terutama lebih tepatnya Desa Gowasari. Itu ada range usia nggak ya? Siapa yang apa usia produktif ataukah misalkan kali komunitas lembaga-lembaga kami juga bisa menjadi bagian gitu. Bisa jadi bagian. Jadi memang range usianya tidak dibatasi karena memang tidak ada batasan di perguruan tinggi kecuali negeri ya. Jadi dia mau usia berapapun bisa berkuliah di UIM. Bahkan kami ada mahasiswa usianya itu lebih dari 50 di prodi perpustakaan. Itu sama dosennya lebih senior mahasiswanya. Bahkan akhirnya memang beliau itu ya namanya juga salah satu prinsip hidup manusia ya, tidak berhenti menuntut ilmu sampai akhir hayat. Jadi begitupun dengan UIM, kami menerima mahasiswa dari segala level usia dan program beasiswa komunitas ini juga bisa diintegrasikan pada beberapa komunitas yang ada di kelurahan. Saya yakin banyak sekali komunitas di kelurahan. Ya memang kalau desa itu kan basis pergerakan ya Mas. Artinya memang kami pemerintahan itu kan hanya bagian yang menginstrumen beberapa potensi sumber daya manusia. Jadi memang
itu hal yang menarik. Coba nanti kita diskusi lebih lanjut untuk dikolaborasikan, karena kami memandang kami itu punya relawan yang begitu luar biasa. Oh iya, pemirsa perlu diketahui ya, jadi Mas Lurah ini juga merupakan salah satu ketua Karang Taruna Kabupaten Bantul. Ya, jadi perlu saya sebutkan dulu. Jadi memang pengalamannya di bidang organisasi menurut saya sangat luar biasa ya, karena saya yakin untuk mengorganisasikan Karang Taruna satu desa aja kadang agak sulit ya, apalagi satu kabupaten pemirsa. Dan program-program yang ditawarkan tadi yang berada di kelurahan itu sangat menarik karena memang based on problem. Jadi ketika kamu punya masalah itu kelurahan punya solusi. Saya rasa seperti itu. Ngomongin pendidikan nih, Mas Lurah. Jadi ketika pendidikan dimulai dari PAUD sampai di usia perguruan tinggi, itu misalnya nih, kalau misalnya saya tanya, apabila di SD itu bentuk perhatian desa pada warganya apa sih? Kalau misalnya ada anak di usia mungkin 8 tahun, 9 tahun, dia belum menginjak usia SD kelas 1. Bentuk perhatiannya kira-kira apa? Atau ada layanan aduan atau apa? Jadi memang pendidikan di periode kami, karena kebetulan kan saya ini outsourcing ya, Mas. Jadi outsourcing itu kan lurah gitu periodenya hanya 8 tahun. Kebetulan kontrak saya udah mau habis ini ya. Ya artinya kami di periode ini dalam RPJM KAL atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, itu salah satu konsen kami adalah tentang sumber daya manusia. Kenapa itu menjadi konsen? Karena di RT RW, Rencana Tata Ruang Tata Wilayah kami itu menjadi kawasan pemukiman dan pendidikan, sehingga warga kami itu sangat heterogen sekali. Pemukiman dan pendidikan. Iya, jadi di tempat kami itu punya kurang lebih 17.000 penduduk, satu desa itu, ya, dengan luasan 830 hektar terbagi menjadi 15 dusun dan 79 RT. Dari Sabang sampai Merauke itu ada di tempat kami. Dari latar belakang agama, suku itu semuanya ada di tempat kami. Berarti artinya apakah di situ juga ada pendata yang berdomisili di situ? Banyak sekali. Termasuk mahasiswa dari luar? Termasuk mahasiswa. Mungkin mahasiswa UM ada di juga. Artinya memang karena heterogen sekali warga kami ini kan memang pendidikan menjadi salah satu modal untuk menjadi dalam tanda kutip daya saing sosial dan lain sebagainya. Sehingga memang kami di intervensi kami sejak usia dini itu kan ada pendidikan anak usia dini. Ada 19 posyandu. 19 posyandu yang tersebar di 15 padukuhan. Padukuhan. Ya, padukuhan itu dusun. Oh, iya dusun kali saya. Kalau di Jogja kan namanya padukuhan. Oh, padukuhan. Ya, hierarkinya itu kan RT, padukuhan, kemudian kalurahan, kapanewon atau kecamatan, kemudian baru kabupaten. Oh iya, maaf ini saya dari Jawa Tengah. Oh iya, asing nih. Ya ini karena UIM itu di Jogja, makanya harus tahu tentang keistimewaan Jogja. Iya, betul. Nah, sehingga bentuk perhatian kami, kita mempunyai 19 PAUD gitu ya, yang kemudian ya bentuk intervensi kami ya kita bantu kaitan dengan APE-nya, kita bantu kaitan dengan fasilitas pendidikannya, honor guru dan lain sebagainya. Honor guru termasuk? Ya, honor guru PAUD itu termasuk menjadi kewenangan yang kita alokasikan dari dana desa. Sehingga itu wujud perhatian usia dini. Kalau untuk SD, SMP itu kan kewenangan ada di Dinas Pendidikan. Wujud perhatian kami ya bagi mereka yang kurang mampu dan berprestasi, kita berikan beasiswa. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk fasilitas pendidikan. Ada yang buku, tas dan lain sebagainya itu. Bagi mereka yang mampu dan berprestasi. Kemudian bagi yang SMA gitu karena kewenangannya di provinsi gitu kan, ada di daerah istimewa Yogyakarta, ya sama dengan level SMP. Nah, kemudian kalau di kuliah ya saat ini kami menggandeng banyak perguruan tinggi. Semoga dengan UIM setelah ini gitu ya. Artinya kemarin sudah ada ya terontong-terontong kalau bahasanya orang Jawa itu. Kami punya keyakinan gini Mas Aziz, desa itu basis pergerakan, desa itu basis massa. Dan di pemerintahan paling dekat dengan masyarakat itu adalah desa. Nah, sehingga desa itu tahu problemnya, tahu masalahnya, tapi kadang itu terkendala kaitan dengan kapasitasnya. Sehingga untuk menyelesaikan problem yang ada di desa, kami punya keyakinan kami harus menggandeng mitra sebanyak mungkin. Baik itu LSM, NGO, baik itu perguruan tinggi,
swasta maupun negeri, baik itu government di level kabupaten sampai ke level pusat, baik itu politisi dan lain sebagainya, itu harus menjadi mitra. Karena kalau pemerintah desa saja yang menyelesaikan, ganti lurah 7 kali itu nggak selesai. Masalah infrastruktur itu nggak selesai, apalagi SDM. Sehingga banyak, mohon maaf, teman-teman kami itu yang konsen itu hanya di infrastruktur saja. Pemerintah desa yang lain terutama. Iya, karena ya program populis itu kan yang program yang betul, dan itu yang paling terlihat. Infrastrukturnya bagus. Ya, karena SDM itu kan injitable, tidak terlihat. Outputnya itu ya jangka panjang. Tapi kami di Nggosari itu ada 3 outcome yang kami targetkan di 2035. Pertama itu semua warga desa itu bisa bekerja di desa. Jadi desa itu menjadi surga penghidupan. Yang kedua, semua warga desa itu punya jaminan kesehatan. Yang ketiga, setiap keluarga punya sarjana. Setiap keluarga punya sarjana. Luar biasa itu sekali. Outcome yang kami targetkan. Jadi dari program output, kemudian kita punya outcome di jangka panjang kita. Ada nggak sih pandangan jurusan-jurusan tertentu yang berpotensi mengembangkan desa, bahkan memakmurkan desa itu sendiri? Sangat-sangat ada. Kalau di UIM ini ada berapa jurusan? Di UIM ada 8 kebetulan, 8. Dari 2 fakultas ya. Dari FSTK itu ada S1 Informatika, S1 Adminkes, S1 D3 Kebidanan, dan juga S1 SSI, Perpustakaan Sains dan Informasi. Lalu di FPH itu ada pendidikan guru SD, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, dan S1 Psikologi. Kami ambil contoh kebidanan. Kebidanan ini kan menjadi satu hal mendasar yang bisa disinkronkan dengan posyandu. Posyandu itu kan kami punya 19 posyandu yang tersebar di 15 Sangat banyak ya 19. Iya, 19 posyandu yang hampir tiap bulan itu ada kegiatan. Nah, posyandu itu saat ini yang mengelola ada teman-teman kader yang tidak on basic dari kesehatan. Betul. Tapi kemudian kita tingkatkan kapasitasnya dengan pelatihan-pelatihan. Baik itu pelatihan dari Dinas Kesehatan maupun pelatihan dari sumber anggaran kami. Nah, artinya kami membayangkan dengan program 1 Dusun 1 Sarjana kami itu, warga desa dikuliahkan dan kembali ke desa. Dikuliahkan dan kembali ke desa. Problemnya kan saat ini kalau mereka kuliah, cita-citanya menjadi BUMN. Oh iya. Kalau nggak ada ya, sekarang nggak ada ya. Dan antara menjadi dosen lah kayak Mas Andis ini. Tapi kami ingin warga desa punya kapasitas kembali lagi ke desa. Nah, sehingga memungkinkan nggak ketika tadi setiap dusun atau padukuhan itu diklasifikasi di jurusan, menurut saya memungkinkan. Saya membayangkan gini Mas, tadi ada 2 fakultas ya di UIM ini, 1 jurusan saja mempunyai 1 dusun dampingan. Dan impact-nya sangat besar. Impact-nya sangat besar. Saya membayangkan gini Mas Lurah, gimana kalau misalnya satu jurusan saja nih, saya asumsikan PGSD. Ini di luar saya promosi PGSD. PGSD ya. Jadi bayangkan dalam satu desa itu ada berapa SD? Misalnya itu ada 4. MI dan SD. MI dan SD, dan itu dalam satu sekolah paling minim itu ada 6 guru. Kalau misalnya 6 dikali 4 sudah jelas 24. Sudah berapa banyak peluang yang bisa diambil oleh lulusan PGSD di satu desa. Belum lagi di 2 desa, bahkan 1 kecamatan. Maka dari itu betul yang dikatakan Mas Lurah, bahwasanya potensi beberapa jurusan di UIM itu memiliki impact yang banyak di desa. Bahkan hanya baru 2 jurusan, kebidanan dan PGSD, belum jurusan-jurusan yang lain. Itu yang impact langsung, ibaratnya yang berdampak langsung dan tidak langsung. Yang berdampak langsung kan bisa dari lulusan itu mereka kemudian membuat bimbel. Betul. Walaupun sekarang di era digital memang konvensional di desa itu masih sangat-sangat memungkinkan. Nggak bisa dipungkiri Mas Lurah, jadi problem sekarang guru SD itu sebetulnya lebih ke basic anak itu sendiri. Misalnya calistung. Ini banyak anak-anak orang tua yang akhirnya mengeleskan anaknya calistung. Itu karena membaca, menulis, dan hitung itu kan bener-bener jendela dunia. Kalau dia nggak bisa membaca, gimana dia memahami materi? Akhirnya di kelas 1, anak-anak yang memang kesulitan untuk membaca, memang ujung-ujungnya dileskan. Dan ini sangat banyak peminatnya. Potensial sekali kan? Potensial sekali. Ini market untuk PGSD. Kami di Nggosari ini kan ada program 1 Dusun 1 Sarjana sejak periode kami kurang lebih 6 tahun ini. 6 tahun ini sudah
57 mahasiswa yang kita kuliahkan yang lulus kurang lebih ada 17-an orang yang sudah lulus. Yang kemudian mereka lulus sekarang sudah yang PGSD sudah menjadi guru. Yang kemudian ekonomi ya sudah bekerja sesuai dengan passionnya mereka. Artinya memang mindsetnya mereka sudah berubah. Yang tadinya itu, mohon maaf, kalau orang di desa itu kami pernah melakukan riset gini. Ketika lulus SMA, orang tua itu menawarinya, kamu ingin tak kasih uang sekian, atau pengen terapi, atau nikah. Tidak ada pilihan ketiga, kamu pengen kuliah. Itu yang kita temui di desa. Artinya ketika saya tanya kenapa nggak ada pilihan kuliah, pertama itu orang karep itu tidak mau, tidak ingin itu bisa dari dua sumber, dari siswanya, ada dari anaknya maupun dari orang tuanya. Karena kadang orang tuanya itu mau tapi tidak mampu, kadang mampu tapi tidak mau. Nah, sehingga pemerintah desa di sini menjadi hub, menjadi penghubung untuk kemudian ini kami punya plotting beasiswa. Siapa yang tadi yang tidak mampu, kita punya ruang di sini. Siapa yang mampu tapi tidak mau, ya ayolah kita dorong anaknya biar mau. Karena di pendidikan itu kan harus ekosistem ya. Iya, betul. Tidak bisa hanya anaknya saja tanpa ada dukungan orang. Betul. Monggo bisa diminum. Oh, ini bukan gimmick ya, tapi bukan langsung bisa diminum. Ini air mineral murni. Oh, ya. Ini air produknya Uim juga? Belum. Belum. Ini produk. Wah, ini nanti bisa bahaya kalau Uim mengeluarkan air. Iya. Kalau jadi saya dengar bahwasanya tadi jenengan ngendiko kalau program beasiswa itu ditawarkan bagi seluruh elemen dari SD sampai perguruan tinggi. Ini kebetulan kita juga ada beberapa program sosialisasi, mungkin next time maybe atau beberapa minggu ke depan atau beberapa bulan kita bisa berkolaborasi. Bentuk wujud apa sih, misalnya sosialisasi di mana atau bagaimana, mungkin kita bisa ikut gabung di situ untuk mensosialisasikan beasiswa. Oke. Ada banyak ruang yang sebenarnya bisa kita kolaborasikan dan elaborasikan. Pertama kan kami itu kan punya pertemuan beberapa lembaga desa. Baik itu PKK saya yakin kan punya basic anak ya, yang kemudian usia kuliah dan sebagainya. Kedua Karang Taruna itu kan menurut style pasif usia 13 sampai 45. Jadi saya yakin masih menjadi marketnya Win. Ya. Ketiga ada kader kesehatan, kader Yandu. Posyandu itu juga basis pergerakannya ada di wilayah yang kemudian bertemu dengan masyarakat ibu hamil yang saya yakin juga punya basis market dari UIN. Ada ruang-ruang itu yang kemudian bisa dikolaborasikan untuk pertama sosialisasi, yang kedua ya mungkin coba nanti kita berdiskusi lebih lanjut, penjajakan kerjasama, karena kemarin kita juga berdiskusi dengan Bu Kabiro Admisi, bagaimana di Jogja ini kan ada dana keistimewaan yang kemudian bisa juga untuk pemberian beasiswa UKT. Ya, bagi mahasiswa yang sudah masuk. Nah, artinya ketika UIM ada program beasiswa sekian, dari desa ada beasiswa sekian, kan bisa zero ini, bisa nol gitu. Artinya menurut saya itu hal-hal yang sangat-sangat memungkinkan untuk kita kolaborasikan. Kemudian ruang-ruang digital kita juga bisa digunakan, Mas. Kita punya kanal YouTube juga ada, sehingga mungkin podcast ini nanti bisa kita relay di YouTube pemerintah Kelurahan Bosari. Boleh. Media sosial, TikTok dan sebagainya, yang insya Allah followernya juga banyak dan followernya organik warga desa. Ya, artinya itu bisa menjadi ruang-ruang untuk terus menyuarakan niat baik kita untuk menyuarakan ilmu dan menggerakkan perubahan. Artinya di sini kalau kita bicara SDM, berarti kan kita harus berbicara dinamika di usia produktif. Ya. Menurut Mas Lurah, di usia produktif atau pemuda, itu seberapa besar potensi mereka untuk menggerakkan perubahan di desa itu sendiri? Indonesia atau negara kita ini tidak bisa terlepas pergerakannya dari pemuda. Bagaimana pergerakan Sumpah Pemuda, bagaimana pergerakan pemuda baik itu dari level dulu hingga saat ini, saya yakin tidak bisa terlepas. Yang kedua, ada satu quote
beri kami 10 pemuda gitu kan, akan kita cabut Semeru gitu. Artinya memang pemuda ini menjadi basis pergerakan. Apalagi di era saat ini, populasi pemuda di desa itu cukup luar biasa, banyak gitu kan. Kalau di persentase jumlah penduduk kami ya mungkin hampir 40% itu usia produktif, usia pemuda. Ya artinya dia itu nanti akan meneruskan estafet kepemimpinan atau bahkan harus sudah memulai dalam konteks pergerakan-pergerakan. Sehingga kami memandang bahwa pemuda di desa itu memang harus diberikan ruang. Kuncinya adalah bagaimana trust warga terhadap government, terhadap pemerintahan. Dari trust itu ada, kemudian muncullah ruang-ruang publik. Kalau tidak ada trust, adanya ruang, saya yakin tidak ada orang mau berpartisipasi. Sehingga di tempat kami ini, di pemerintahan Kelurahan Gosari, trust atau kepercayaan lewat akuntabilitas itu kita kedepankan. Betul. Melalui digitalisasi. Dan kami di 2025 kemarin ditetapkan oleh KPK Republik Indonesia menjadi desa percontohan anti korupsi. Percontohan anti korupsi? Ya, mabut iya, betul. Dari KPK RI maksudnya. Artinya itu trust yang kita bangun sehingga partisipasi pemuda itu tumbuh. Nah, pemuda harus diberikan ruang dan pemuda itu harus kemudian dibangkitkan rasa handar beninya. Karena anak muda saat ini itu kadang muncul rasa apatis karena adanya media sosial dan adanya gadget. Betul. Nah, bagaimana mereka yang konsen terhadap media sosial, yang mereka saya yakin punya HP, itu kita manfaatkan untuk sebagai media mempromosikan desa juga. Malah bukan malah mereka membawa sesuatu yang kurang baik ya. Dan kan buzzer-buzzer banyak. Jadi buzzer itu kan penilaiannya kan bukan objektif ya, tapi subjektif. Artinya mengarah ke sesuatu yang kurang baik akhirnya. Jadi di sini peran pemuda akhirnya dimanfaatkan secara maksimal melalui sosial media itu. Nah, itu yang makanya kita harus memberikan ruang pada pemuda, baik itu ruang secara konvensional dalam bentuk ya fasilitasi kepemudaan, ruang untuk pekan olahraga desa, ruang-ruang untuk aktualisasi pemuda maupun ruang di digital, sehingga kami juga ada ruang podcast seperti ini. Ya nanti kita balik undang UIM dan segala programnya di bawah gitu kan. Dan ruang-ruang lain yang sifatnya adalah untuk mengaktualisasi passion mereka. Karena passion zaman saya, passion zaman anak muda Gen Z, generasi saat ini ke depan itu saya kira akan berbeda. Kalau Mas Ais kelahiran berapa? Saya 95. Oh, berarti masih di junior saya. Saya 91. Oh, 91. Iya. Beda nah, saya yakin pendekatan saya dan Mas Ais juga berbeda. Betul. Pandangan terhadap pemuda. Betul, sangat berbeda. Ya. Jadi kalau misalnya antar generasi itu memang punya mindset sendiri, punya pola pikir sendiri. Kayak misalnya di zaman saya itu, teman-teman saya rata-rata yang jurusan PGSD itu pengen jadi PNS. Dan minat ke PGSD itu sangat banyak. Jadi pada saat angkatan saya itu lebih dari satu angkatan, itu kurang lebih 500 jurusan PGSD itu 500. Karena waktu itu saya kuliah 2013, itu akan ada kabar di tahun 2018 itu akan ada istilahnya penerimaan PNS. Iya, purnawirawan secara massal. Oh, ya, purna ya. Purnawirawan secara massal. Akhirnya banyak orang berbondong-bondong daftar PGSD untuk jadi PNS. Tapi memang waktu itu saya ingin saya pengen jadi dosen ya. Mungkin salah satu alasannya karena saya melihat dosen saya sendiri. Jadi kalau jadi guru kan kayak terlalu kaku, terlalu terkekang. Kalau jadi dosen kita bisa fashion show tiap hari, ganti-ganti baju sesuka hati, terus santai, jam kerja juga nggak ditentukan kapan aja. Cuma kalau mindset anak-anak zaman sekarang juga sudah ada yang dia mindsetnya pendidikan guru SD, tapi nanti pengen jadi dosen atau pengen jadi peneliti atau bahkan mereka ingin jadi edupreneur. Artinya mereka membuat suatu karya atau suatu buku yang nantinya akan dikomersilkan. Jadi karena memang sekarang kan banyak ya, orang itu bukan dari pendidikan, tetapi mereka membuat jurnal. Nah, jurnal ini arahnya kalau dia sudah Sinta, itu kan berbayar. Oh iya. Kayak misalnya Sinta 5 aja, per artikel itu 350. Belum lagi Sinta 4, Sinta 3 itu lebih arah ke situ. Tapi ada juga yang
punya mindset lain. Yang jelas untuk mindset jadi PNS itu sekarang sudah berkurang. Kalau sekarang mindsetnya pengen jadi supir MBG. Ini yang lagi hangat ya. Yang lagi hangat. Langsung diangkat jadi P3K. P3K itu jokes-jokes saat ini. Jangan jadi guru. Ya itu memang saat ini tantangannya lebih sulit, apalagi di era digital saat ini ya. Artinya ya kalau zaman saya dulu, saya milih saya jurusan perpustakaan. Saya milih jurusan perpustakaan itu karena saya senang IT. Gitu. Pertama karena di perpustakaan. Bayangannya itu. Padahal saya nggak suka baca gitu. Cuman punya tagline, bacalah maka masa depanmu akan terbaca. Tapi baca aja nggak aja. Senangnya baca WA aja gitu. Nah, artinya memang saat ini memang kita harus mengarahkan anak kemudian generasi ke depan itu apakah di passion ataukah kemudian di peluang gitu, ataukah kemudian di tantangan yang kemudian ke depan akan bisa muncul. Memang kalau melihat peluang ya atau zona aman ya mungkin ASN, P3K itu menjadi tujuan rujukan utama itu, BUMN dan lain sebagainya. Tapi kalau kemudian melihat peluang ya saat ini sebenarnya kalau dulu saya mengambil perpustakaan itu karena belum banyak kampus yang kemudian ada jurusan perpustakaan, yang image-nya itu ya, mohon maaf, kasepuan semua di perpustakaan. Ketika anak muda turun di perpustakaan, saya yakin akan lebih menarik. Bayangan saya waktu itu. Gitu. Dan di sini juga ada ilmu perpustakaan juga. Ada, tapi SSI, jadi SSI. Bukan perpustakaan murni tapi perpustakaan sains informasi. Oh, nah itu bayangan saya dulu kayak gitu juga. Teknologi. Nah itu kan artinya banyak ruang ketika sebenarnya permasalahan pengarsipan, permasalahan literasi itu menjadi problem pokok di kita. Ya saat ini kan memang literasi Indonesia itu sangat tidak baik. Iya. Ya, itu menurut saya ya memang harus ada anak-anak muda yang kemudian menjadi duta literasi di era saat ini yang konsen kemudian di bidang itu juga. Ya tadi saat ini memang walaupun banyak ruang untuk mencari cuan gitu ya, banyak cara untuk menuju Roma, tapi menurut saya basic pendidikan itu menjadi salah satu kunci. Dan saya senang ketika Wimpedia Podcast ini mencoba mengangkat bagaimana kolaborasi desa dengan kampus gitu. Karena memang selama ini, mohon maaf Mas, ketika kita melebar dalam konteks kolaborasi, itu lebih banyak kemudian kolaborasi pemerintah desa dengan kampus itu hanya sebatas ruang KKN saja. Ruang kuliah kerja nyata. Yang kemudian ketika kita bahas lebih lanjut, mungkin bisa dibuat riset kecil-kecil. Masih butuh nggak KKN saat ini? Karena KKN itu kan sejak Orde Baru ya kalau nggak salah pola KKN gitu ya. Walaupun ada KKN Merdeka Belajar dan lain sebagainya. Nanti produknya Tugu. Iya, pelangisasi. Itu produk sejak zaman saya dulu, kakak saya, nenek moyang itu gitu. Nggak berubah-ubah. Ya, nah artinya memang kolaborasi desa dengan kampus itu kalau saya coba kita harus jajaki yang lebih. Memang kalau pola karena Tridharma Perguruan Tinggi kan saya yakin ada penelitian pengabdian. Nah kalau saya lebih konteks bagaimana penelitian itu juga harus masuk ke ranah desa juga Mas. Tadi saya punya satu kasus kenapa orang desa tidak mau kuliah. Mereka cenderung pengen nikah atau kemudian saya uang saja gitu kan, rabi aja. Ya mungkin itu bisa jadikan riset dan kemudian bisa jadikan temuan untuk pengambilan kebijakan. Nah, saya coba ingin nanti dengan UIM gitu ya, artinya ada beberapa problem tolong dirisetkan gitu ya oleh teman-teman dosen. Saya yakin itu juga bisa dibijakkan dengan Kemenristek Dikti gitu kan menjadi pola pengabdian dosen dan outputnya itu akan menjadi luaran pengambilan kebijakan di desa. Nah kalau itu dibicarakan jauh-jauh hari, kemudian misal masih sebagai SD lah melakukan riset kenapa anak Guosari tingkat belajarnya rendah gitu. Oh ternyata temuannya itu karena kurang dampingan pendidikan dari orang tua. Saya bisa nih mengalokasikan kebijakan anggaran dan kebijakan saya untuk mengintervensi agar orang tua ini menjadi mendampingi belajar gitu. Dan dengan apa? Memberikan motivasi juga. Bisa dengan surat edaran, bisa dengan kebijakan peraturan desa. Orang tua harus mendampingi anaknya gitu kan untuk belajar, ataukah dengan pola insentif.
Bagi orang tua yang mendampingi anaknya belajar, diberikan reward apa? Itu sangat-sangat mungkin bisa kita lakukan. Karena basis permasalahannya sudah jelas berdasarkan riset. Siapa yang bisa membantah kajian akademik dari teman-teman akademisi gitu? Apalagi posisinya kita independen. Artinya tidak memihak pada instansi manapun. Ya. Itu saya ingin seperti itu, Mas. Artinya basic on program saya itu berdasarkan kajian akademik yang kemudian bisa dipertanggungjawabkan dan saya yakin terukur. Selama ini, Mas, mohon maaf. Kami dan teman-teman kami ya baik itu ya mungkin di luar sana. Basic programnya itu berdasarkan biasa nih. Biasanya nek orang sekolah lagi ya ngene iki. Ya dine ngene iki wae. Tidak berdasarkan temuan-temuan kajian-kajian. Karena polanya adalah pola yang nek pemerintahan ini zaman biyen yo ngene iki. Sejak dulu ya kayak gini. Padahal kan era berganti, regulasi berganti. Betul. Pola dan lain sebagainya berganti. Padahal manusia kan progresif ya. Artinya sangat dinamis sekali dan saya rasa setelah 2000-an ini, era 2000 sampai sekarang itu benar-benar dinamis sekali, sangat cepat perubahannya. Maka dari itu menurut saya kuliah itu sebetulnya bukan hanya untuk mendapatkan ijazah dan bekal, tapi merubah pola pikir. Ya, benar. Jadi terkadang maaf kalau kita bicara masalah pendidikan, saya rasa itu merupakan salah satu privilege. Ya. Jadi privilege itu ada 3 ya dalam pribadi seseorang. Yang pertama harta, yang kedua relasi, yang ketiga pendidikan. Lah dari 3 relasi ini paling mudah privilege yang kita dapat itu pendidikan. Yang pertama kita kuliah merubah pola pikir. Selain kita merubah pola pikir, selama kita kuliah kan kita punya teman. Setelah itu kita mendapatkan relasi. Dapatlah 2 privilege. Nah sekarang kalau kamu nggak punya uang, kamu nggak mau kuliah, kamu nggak punya relasi, lalu privilege apa? Mohon maaf nih, orang akan mudah mencapai kesuksesan itu kalau minimal punya 2 privilege. Benar. Entah itu harta dan pendidikan, entah itu pendidikan dan juga koneksi, itu pasti. Meskipun ada orang yang nggak punya relasi, nggak punya pendidikan, nggak punya harta, tapi dia tiba-tiba kaya. Ada, tapi 1 banding berapa juta. Benar. Kebanyakan orang yang akhirnya dia kuliah, meskipun akhirnya dia bekerja tidak sesuai dengan passion-nya atau tidak sesuai dengan jurusannya, pada akhirnya dia mendapatkan pola pikir yang berubah. Misalnya, dia akhirnya berjualan. Misalnya aku pengen buka toko baju. Mungkin kalau dia nggak kuliah, dia nggak tahu passion anak-anak zaman sekarang itu apa dan bagaimana cara marketingnya. Bayangkan ada suatu hotel namanya Aman Jiwo atau ada juga Angon Jiwo yang kalau di Aman Jiwo itu kan di Magelang ya. Kalau Angon Jiwo kan ada di daerah Semarang. Itu sangat terpencil. Tetapi saya sampai heran, saya masuknya aja pakai lewat jalan sempit, tapi bisa seramai ini. Artinya apa? Dia menggunakan digital marketing dan pola-pola seperti ini yang seharusnya memang dimiliki seseorang untuk merubah mindset, pola pikir. Dan itu meskipun tidak semua didapatkan di perkuliahan, tapi minimal dengan kamu berkuliah, itu 1 privilege sudah kamu dapatkan. Apalagi dengan kuliah beasiswa gratis. 2 privilege ya. Uangnya bisa buat yang lain. Itu saya sepakat dengan pola itu dan saya termasuk orang yang meyakini bahwa semakin banyak relasi itu akan semakin banyak rezeki. Jadi ada istilah pepatah Jawa itu golek jeneng kowe oleh jeneng. Jadi ketika kamu jeneng itu ya nama baik, kemudian nama baik itu kan didapat dengan bergaul dengan baik, maka ya jenang itu dimaknai dengan harta, jabatan dan lain sebagainya. Jadi memang pola itu yang kemudian kami lakukan di pemerintahan kami. Bagaimana kami memberikan beasiswa kuliah itu kan untuk merubah mindset. Kalau masalah ijazah itu sebenarnya ya kamu kupu-kupu aja, kuliah pulang itu aja pasti dapat ijazah. Betul. Tapi bagaimana proses pembelajaran di luar kampus, di dalam kampus, ketemu dengan siapa, diskusinya, itu yang kemudian menjadi poin penting. Nah, kenapa kami ingin merubah mindset? Karena mohon maaf Mas Aziz, angka kemiskinan kita itu tidak melulu karena mereka tidak mendapatkan penghasilan, tapi bisa karena mindset, yang kedua memang karena uang. Jadi Gini rasio kemiskinan itu, ketimpangannya itu bisa tidak mesti dari pendapatan.
tapi karena mindset juga. Mindsetnya gini, mohon maaf Mas, semiskin-miskinnya orang di desa itu masih punya aset. Betul, pasti. Tapi karena BPS berkata, mohon maaf gitu ya, indikator kemiskinan adalah berapa kali Anda makan, berapa kali Anda membeli baju dalam 1 tahun, berapa kali Anda mengeluarkan uang untuk memberi barang-barang elektronik, itu menjadi indikator. Nah, orang desa itu nerima yang pandem, Mas. Nah, sehingga di tempat kami itu kebanyakan adalah bagaimana mindset. Mereka itu pengen kono oleh bantuan, kok aku nggak dapat bantuan. Mereka punya mobil aja punya dapat bantuan, kok aku enggak. Oh, yang kemarin viral itu ibu-ibu bawa mau ambil PKH tapi pakai mobil. Ya. Sehingga problematikanya kita itu tidak melulu kaitan dengan pendapatan keuangannya asli, ya memang ada warga miskin benar-benar miskin, tapi bisa juga karena mindset. Sehingga ketika kami punya target outcome kami itu adalah setiap satu keluarga satu sarjana, harapannya dari anak itu merubah mindset. Pak, Bu, miskin itu sebenarnya kita itu nggak miskin, cuman kita tidak berubah saja. Tidak berubah. Ya karena penak aja, zona nyaman saja. Nah, sehingga itu yang saya sepakat dengan pemikiran Mas Ajis, memang pola pikir itu, pendidikan itu merubah pola pikir, dan pola pikir itu akan mempengaruhi kaitan kesejahteraan juga. Betul. Ya, itu menjadi fondasi kita dalam bagaimana basic memberikan beasiswa itu tadi. Karena menurut saya juga tolak ukur seseorang berhasil atau tidak itu tidak bisa diukur dengan uang. Bahkan di desa itu banyak orang yang, mohon maaf ya, lahannya itu sangat luas, tetapi rumahnya itu ya biasa-biasa saja. Itu nggak bisa kita. Artinya mungkin menurut dia, aku sukses kok. Aku tiap hari makan gereh, makan kangkung, udah cukup, nggak perlu bermewah-mewahan. Artinya memang benar yang dikatakan jenengan, bahwasanya indikatornya itu kurang sesuai dengan apa yang dimiliki mindset orang-orang desa. Itu kalau nanti didiskusikan panjang sekali. Oh, panjang sekali itu. Ya, jadi memang makanya kita berdoa aja cukup ini. Cukup untuk naik haji, cukup untuk beli HP baik, cukup beli mobil. Ya itu makanan sehari-hari kami terhadap problematika di desa yang kemudian kita harus mencari inovasi penyelesaian permasalahan. Nah, di desa itu kan istilahnya tidak ada jenjang karir, Mas. Karena menjadi kepala desa itu syaratnya cukup SMP saja ijazah. Menjadi kepala desa itu syaratnya cukup SMP saja, Mas. Menjadi perangkat desa itu SMA. Malah perangkat desanya SMA. Pengambil kebijakannya itu SMP. Undang-Undang Desa Nomor 3 2024 kemarin terakhir dirubah itu, kemarin sebenarnya sempat diusulkan jadi SMA itu, tapi tetap SMP. Ya nggak tahu lah. Artinya ya poin dalam proses pengambilan kebijakan itu ya memang politik, sehingga harus kemudian dikelilingi orang-orang yang kemudian punya pemikiran-pemikiran baik. Nah, siapa yang mengelilingi? Harapan kami kampus-kampus. Jogja ini kampusnya banyak sekali. Jogja ini kota pendidikan. Nah, satu kampus saja mendampingi satu desa atau satu kampus mendampingi satu dusun, saya yakin problem di Jogja ini selesai. Dan didampingi dengan secara benar, artinya bukan hanya KKN, setelah itu pelang atau apa selesai, tapi dengan riset, dengan pengabdian dan pengimplementasian secara intensif. Jadi berkelanjutan. Ya, karena kalau pola diri saya ini gini, Mas, saya bocorin ya, disclaimer ini. Ada yang kemudian teman-teman kami itu menerima kampus itu ya hanya say hello saja. Oke, silakan ruang ini. Tapi tidak kemudian dimanfaat dalam konteks menyelesaikan permasalahan. Nah, ketika ada satu contoh penelitian, ketika tidak ada berkelanjutan, mereka itu ya endingnya, yowis ini udah jalan, ini programnya dia, saya nggak butuh. Kalau mau dilanjutkan, wah yang dampingi udah nggak ada di sini. Lupa caranya kemana. Sehingga memang harus ada jangka panjang, berkelanjutan, sustainable. Makanya kenapa tadi mengkuliahkan orang itu harapannya itu. Nah, saya membayangkan ketika nanti ada UIM
mencoba mendampingi Gowosari, semisal satu dusun gitu ya, dusun A gitu ya. Dusun A ini akan saya kuliahkan di UIM gitu ya. Salah satu warga kami kuliahkan di UIM, dan ini akan menjadi agennya UIM untuk meneruskan program-program UIM yang ada di Desa Gowosari. Itu Luar biasa. Sangat menarik sekali. apa sih patoknya gitu ya, menjadi trigger untuk kemudian berkelanjutannya. Oke, nggak kerasa nih kita ngobrol udah cukup lama ya. Iya. Karena memang mungkin kalau kita teruskan pembahasan ini mungkin sehari pun kayaknya nggak selesai. Jadi mungkin untuk yang terakhir, saya rasa Mas Lurah memiliki kapasitas yang cukup ya untuk memberikan pesan pada para pemuda di Indonesia agar bisa ikut meneruskan pembangunan baik skala kecil atau skala besar di daerah masing-masing minimal, karena memang dengan adanya desa yang maju, maka saya yakin pemerintahan pun akan maju. Ya, benar, sepakat. Mungkin 1-2 pesan untuk generasi muda. Oke. Negara kita mencanangkan Indonesia Emas di 2045. Kita ingin Indonesia emas atau Indonesia cemas. Kalau kita ingin menjadi Indonesia emas, mari kita kuliah, mari kita rubah mindset kita bantu desa, kita bangun desa, karena desa itu layak untuk diperjuangkan. Jangan keluar dari desa, karena pemuda harapan untuk desa kita. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali. Oke, baik. Terima kasih teman-teman yang telah melihat video ini sampai durasi ini sangat luar biasa. Jangan lupa PMB UIM telah dibuka untuk tahun 2026. Silakan kalian bisa klik linknya di bawah ini. Saya selaku host Admirul Aziz undur diri dan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk masalah Gowosari. Semoga kolaborasi yang selanjutnya akan lebih bermanfaat dan akan sustainable, berkelanjutan baik untuk Kelurahan Gowosari dan juga UIM. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.